Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar manajemen Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan membawakan presentasi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Pertama, ada konsumen. Bisnis bertanggung jawab pada konsumennya dengan menjaga kejujuran dan keterbukaannya. Mereka juga mencoba menetapkan harga dengan wajar, garansi memenuhi komitmen. Selanjutnya ada karyawan. Bisnis bertanggung jawab sosial dalam kesepakatan mereka dengan memperkerjakan karyawan dengan wajar, membuat karyawan menjadi bagian dari tim. Investor. Untuk menjaga tanggung jawab sosial terhadap investor, manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang benar, menyediakan informasi yang tepat pada pemegang saham. Pemasok. Hubungan dengan pemasok harus dikelola dengan baik. Banyak perusahaan kini menyadari pentingnya kerjasama saling menguntungkan dengan pemasok, sehingga mereka melakukan kontrak pembelaan dengan cara negosiasi. Dan yang terakhir ialah komunikasi lokal. Hampir semua bisnis lokal mencoba bertanggung jawab sosial terhadap komunitas lokalnya. Mereka mungkin berkontribusi dalam program lokal seperti bakti sosial, beasiswa, serta pengobatan gratis. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang tanggung jawab sosial. Menurut Howard R. Bowen, pada tahun 1953 dengan definisi yaitu suatu kewajiban atau tanggung jawab sosial dari perusahaan berdasarkan kepada keselarasan dengan tujuan objektif dan nilai-nilai value dari suatu masyarakat. Menurut Ismail Solohin, menganggap jika tanggung jawab sosial adalah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder. Tanggung jawab sosial dari organisasi. Tanggung jawab sosial adalah salah satu kegiatan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, sekalipun terdapat pro dan kontra yang menyangkut tanggung jawab sosial. Akan tetapi, tanggung jawab sosial dapat diterima secara logis karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Mengenai beberapa pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Pertama, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Tiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat sosial. 4. Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. 1. Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. 2. Perusahaan yang ikut berpartisipasi dan tanggung jawab dalam lingkungan sosial maka masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat dan itu indikasi yang kurang baik. 3. Ada banyak konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. 4. Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik usaha. Mengolah
Tanggung jawab sosial dari perusahaan. Strategi mengelola tanggung jawab sosial ada 4, yaitu strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, strategi proaktif. Strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif. Dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif. Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. 4. Strategi proaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Tanggung jawab. Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat, mendorong perusahaan untuk lebih produktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab, dan pada dasarnya tanggung jawab sosial ini memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk semua pihak, diantaranya manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pemerintah. Konsep dasar etika manajemen. Grafifin 2000 secara singkat menyatakan bahwa etika adalah belief of what is good and what is bad, keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan benar, sedangkan menurut Krittner 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap salah. Akan tetapi Krittner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga diperlakukan dalam manajemen adalah orang yang baik, bukan orang yang buruk. Mengukur etika manajemen. Ada 4 kriteria untuk menilai suatu etika menurut Griffin, yaitu 1. Dari sisi manfaat. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya demi mendapatkan penghargaan. 2. Pemenuhan hak-hak atau REX. Bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberi dan prestasi kepada organisasi. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak akan memiliki untuk hak mendapatkan insentif sehingga dia dapat menunjukkan prestasi. 3. Prinsip keadilan atau justice. Tindakan bagi pemberi insentif pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaan. 4. Pemeliharaan atau caring. Pemeliharaan intensif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas pegawai dalam kegiatan. Terima kasih kepada narasumber yang telah membawakan materi pada presentasi ini. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingan antara lain konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain sebagainya. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.